Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti, NIM 412002448081, mahasiswa PPG tahun 2025 dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi PGSD. Saya mengajar di SDN 3 Purwawinangun, Kabupaten Cirebon. Inilah praktek uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa? Afifah. Ya, Afifah. Siapa lagi? Siapa lagi? Marcel, Samil. Ada 3 orang ya yang nggak masuk ya. Semoga yang nggak masuk hari ini besok bisa berangkat seperti semula. Kita berdiri sejenak. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk kembali. Masih semangat? Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Fokus. Ya. Kemarin sudah belajar apa? Ada yang masih ingat tentang perubahan zat dan wujud benda? Sekarang kita akan mempelajari yaitu tentang siklus air. Ada yang tahu siklus air? Ya, perputaran bumi dari ayo. Ada yang tahu siklus air? Apa sih manfaat air tuh? Ya, untuk mandi, minum, cuci baju, cuci piring, terus ada lagi? Ya, cuci sepatu juga bisa, itu termasuk manfaat air. Kenapa sih air itu tidak pernah habis? Karena adanya siklus air.
Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan tahapan-tahapan siklus air. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat model sederhana siklus air. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menjaga ketersediaan air. Ya. Jadi, apa manfaat air? Ya tadi udah disebutin ya. Ibu mau tunjukin video dulu. Ya, dilihat ya, ini adalah Pada video kali ini Video kita akan siklus mempelajari air. tentang siklus air. semuanya perhatikan ke depan. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Perhatikan siklus air berikut. 1. Sinar matahari akan menguapkan air yang berada pada permukaan bumi seperti air laut. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. 2. Selain itu, proses penguapan air juga terjadi pada tumbuhan. Proses penguapan pada tumbuhan disebut transpirasi. 3. Uap air tersebut kemudian naik menuju atmosfer dan mengalami proses pendinginan sehingga membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik disebut kondensasi. Selanjutnya, kumpulan titik air tersebut akan membentuk awan. 4. Titik-titik air yang membentuk awan kemudian akan turun kembali ke permukaan bumi melalui peristiwa hujan atau salju. Proses jatuhnya titik air ke permukaan bumi disebut presipitasi. 5. Air yang kembali ke permukaan bumi sebagian akan masuk ke dalam tanah dan sebagian lagi akan mengalir di permukaan tanah. Proses masuknya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Sementara itu aliran air yang ada di permukaan tanah disebut limpasan. Tahapan siklus air. Jika diperinci, tahapan proses siklus air bisa dibagi dalam 5 bagian. Kelimanya adalah sebagai berikut. 1. Evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air laut, danau, atau sungai. 2. Transpirasi. Transpirasi adalah penguapan air oleh tumbuhan. 3. Kondensasi. Kondensasi adalah perubahan uap air menjadi titik-titik air. 4. Presipitasi. Presipitasi adalah turunnya air kembali ke permukaan. 5. Infiltrasi. Infiltrasi adalah penyerapan air oleh tanah dan mengalir ke laut. Siklus air dapat terganggu akibat kegiatan manusia. Berikut adalah contoh kegiatan manusia yang memengaruhi siklus air. 1. Penutupan permukaan tanah dengan aspal dan pembangunan perumahan dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Kegiatan ini akan mengganggu proses infiltrasi. 2. Pembuangan limbah padat atau cair tanpa pengolahan ke lingkungan akan mengganggu proses penguapan air atau evaporasi. 3. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan dapat mencemari tanah dan air. Hal ini dapat mengganggu proses penguapan air atau evaporasi dan penyerapan air ke dalam tanah atau infiltrasi. 4. Penebangan hutan secara tidak terkendali menyebabkan tanah menjadi tandus dan kehilangan kemampuannya untuk menyerap air sehingga mengganggu proses infiltrasi. 5. Pencemaran udara dari asap pabrik dan kendaraan bermotor akan menyebabkan terjadinya hujan asam yang sangat berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan lapuknya batuan dan mematikan tumbuhan. Demikian penjelasan tentang siklus air. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ya, jadi tahu ya tahapan siklus air itu ada apa aja? 1. Si. Terus? Ya. Ya. Terus apa lagi? Ada berapa? Ayo, ada berapa? Ada
4. Apa sih kondensasi itu? Nah, Ibu jelasin ya. Ya, Ibu jelasin dulu. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses yang dialami yang membuat air di bumi itu terus-menerus berputar melalui penguapan, pembentukan awan hujan hingga kembali ke bumi lagi. Siklus ini penting untuk menyediakan air bersih, menyuburkan tanah, dan menjaga keseimbangan. Tahapan air itu ada apa aja? Evaporasi, yaitu penguatan ya, penguapan. Penguapan itu matahari memanaskan air di laut, sungai, dan danau sehingga berubah menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Pohon juga membantu penguapan melalui transpirasi. Selanjutnya itu ada kondensasi. Kondensasi itu apa artinya? Yang menjadi dingin dan berubah menjadi tetesan kecil. biasa yang disebut apa, yuk? Hujan. Ya, biasanya itu disebut hujan. Tahu kan kita biasanya lihat hujan? Ya, itu kan uap air yang naik ke atmosfer menjadi dingin dan berubah menjadi tetesan air. Kemudian presipitasi itu apa? Ketika awan ya. Air jatuh ke bumi sebagai hujan salju atau hujan es. Ya. Yang terakhir itu ada infiltrasi. Jadi air hujan yang turun ke bumi itu diserap sama bumi. Sebagian air yang masuk ke tanah itu menjadi air tanah, infiltrasi, sisanya mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Itu kan disebutnya siklus air. Jadi dari sungai ke laut, kemudian naik ke atas penguapan, kemudian menjadi tetesan kecil, yaitu hujan. Hujan kembali ke bumi, yaitu siklus air. Ya. Nih. Air tanah dan sumber air minum itu melestarikan air tanah sangat penting karena merupakan sumber daya alam yang sangat berharga. Air tanah merupakan sumber air minum yang relatif bersih karena proses penyaringan alami yang terjadi di dalam tanah. Namun untuk menjaga tanah tetap utuh, kita harus mewaspadai kemudian terjadinya pencemaran air berupa menjaganya agar tetap dalam kondisi baik. Gimana sih kita agar air tetap bersih itu? Harus menjaganya. Kemudian menanam pohon juga itu kan bisa menyerap air bersih. Kemudian pengelolaan air menjadi air minum. Sebagai prosedur rumit diperlukan untuk proses pengolahan air di IPA termasuk peralatan dan pengetahuan khusus.
Hasil akhir dari prosedur ini adalah air bersih yang memenuhi persyaratan kualitas air minum dan layak untuk digunakan di masyarakat. Kalian minum biasanya melalui dari apa? Air keran, kemudian diapain? Direbus. Itu juga termasuk manfaat air untuk minum. Iya. Iya ada. Ya. Nih, ancaman terhadap daur air. Pertama itu ada polusi air, deforestasi, perubahan iklim. Yang kedua itu apa yang kita lakukan agar air tetap bersih, tetap ada, dan yaitu menghemat air. Kedua, tidak membuang sampah ke sungai atau laut. yang ketiga, Menanam pohon. ya, selanjutnya, mengapa siklus air itu penting? Siklus Air menjaga kehidupan di bumi. hujan Menyediakan air untuk minum, irigasi, dan ekosistem. ya, siklus air menjaga kehidupan di bumi. Hujan menyediakan air untuk minum, irigasi, ekosistem air tanah, mendukung tumbuhan dan manusia, sementara sungai dan danau menjadi habitat banyak makhluk hidup. Nih. Lihat di situ gambar apa? Ya, peristiwa siklus air, yaitu apa? Dari air laut ke atas diserap, ya, evaporasi. Kemudian ya. Jadi, air di bumi sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu dan terus berputar dalam siklus sama air yang kita minum. Mungkin pernah diminum dinosaurus ya zaman dulunya. Kemudian awan putih terbentuk dari jutaan tetes air kecil, sementara awan hitam penuh dengan air siap turun sebagai hujan. Yang tadi Ibu jelaskan itu siklus air itu ada apa aja? Satu, evaporasi, kondensasi, infiltrasi, terus kasih sama infiltrasi. Keempat ini yang disebut yaitu siklus air. Makanya siklus air itu, air kita tidak pernah habis karena air selalu berputar. Ya, dengan adanya siklus air. Ya. Kita akan mengerjakan soal yang tadi Ibu jelaskan ya.
Dipegang dulu ya, nanti Ibu jelaskan cara pengerjaannya. Iya. Mana yang belum? Mm-mm. Kenapa? Sudah 4, benar. Satuan di samping. Sudah. Empat nanti. Udah. Belum. Udah. Yang depannya ya berarti. Yang depannya habis, nggak apa-apa. Udah belum ini? Dilihat. Iya. Udah. Hari apa yang belum? Udah kebagian semua? Ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya.
diingat-ingat ya nama kelompoknya, kelompok berapa ya, ditulis di atas ya. Sok lihat halaman pertama, kalian isi, lihat ya. Nih, yang siklus air dilihat. Nih, kalian isi ya. Udah dilihat? Udah dilihat semuanya yang siklus air? Yang pertama itu kalian isi esainya. Penjelasannya ada di atas ya. Ya, apa itu kondensasi, evaporasi? Yang pertama itu bukan koleksi tapi kondensasi. Ibunya salah itu ya. Ya. Udah dilihat? Ya. Sok isi. Yang kedua itu ada isian pengertian siklus air. Dilihat yang kedua. Nih. Penjelasan apa itu siklus air? Ini apa? Ini aja dulu. Kayak kemarin. So, kerjakan masing-masing kelompoknya. So, ayo kerjakan. Apa itu siklus air? Ada yang tahu? Itu aja. Terserah aja. Apa ini kondensasi? Ini tuh kondensasi. Evaporasi nanti. Sok ditulis aja langsung. Evaporasi itu dari apa sih? Dari atas, dari sungai ke atas kayak gitu. Ini tuh. Koleksi itu air di permukaan bumi. Aduh, nanti. Sok ayo kerjakan. Iya itu. Iya kayak gitu. Apanya? Iya di. Artinya apa ini evaporasi gitu? Kamu kemarin kasih jawabannya. Lupa sih. Sok keluar dulu, ambil kunci jawabannya yang tadi. Tapi jangan mau diajak ngobrol kalau di kantor. Ambil aja kunci jawabannya. Dibagikan kunci jawabannya. Terus anaknya disuruh ngomong. Itu salah. Suruh anaknya diskusi dan kerjasama. Disuruh anaknya diskusi dan kerjasama.
Ya, sok diskusi dan kerjasama ya. Ayo diskusi dan kerjasama. Sok. Tinggal. Disalin cepetan disalin. Keliling tanya ada yang kesulitan tidak? Ada yang nggak ngerti? Ada kesulitan tidak? Apa? Sok. Iya, sok dikerjakan, kerjasama ya. Keliling lagi ibu, jangan diam terus. Jangan keseringan nengok ke kamera ya bu. Anggap aja kameranya nggak ada. Kerjain aja ya, jangan banyak nanya terus. Ayo tutup. Kurang pak. Nanti kalau udah selesai, kalian maju berkelompok di depan ya. Kemudian menjelaskan tahap-tahapan siklus air. Kelebihan LKPD-nya ditaruh, ibunya keliling. Ibunya keliling sambil menanyakan kesulitannya apa. Apa? Ada yang nggak ngerti nggak? Tanaman. Ini. Ini benar. Tinggal tulis aja. Pindah dari kelompok itu, banyak nanya kelompok itu. Sesuai di situ aja. Nanti saya jelasin. Ibunya keliling aja dulu. Jangan banyak nanya terus, itu kan ada jawabannya. Salin aja, disalin. Gitu. Si anaknya kerja sama ya, ingatkan lagi. Sok dikerjakan kerjasama ya. Jangan sendiri-sendiri. Ini kelompok. Sok kerjasama. Saling diskusi. Duduk aja di belakangnya dulu, minum.
Duduk aja dulu, Bu. Dari situ tuh ngomong, ada kesulitan. Ada kesulitan? Tanyakan ini, silakan diskusi ya, silakan diskusi. Silakan diskusi ya, jangan sendiri-sendiri ya, diskusi. Maju kelompok laki-laki, Bu. Berdiri, tanyakan ada kesulitan tidak. Ke kelompok yang ada laki-lakinya. Ada kesulitan? Pilih kelompok ke sampingnya, Bu. Nah, tanyakan lagi. Ada kesulitan nggak? Nggak. Kita kerjakan dengan kelompoknya ya. Iya. Ada kesulitan nggak? Yang ini dulu. Iya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada kesulitan? Jawab semuanya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ditulis kelompoknya ya, awas di atasnya. Yang ini aja yang jelas tuh. Iya.
Udah selesai? Hmm. Hmm. Nih, nanti kalian maju ke depan menjelaskan apa itu tahap-tahapan air. Nanti semua kelompoknya ya, maju ke depan. Kalian bacakan yang udah kalian kerjakan. Ada kesulitan nggak? Enggak. Nanti dibacain ke depan ya semuanya. Udah selesai semua? Udah selesai semua, kita tepuk konsentrasi. Ayo. Kemarin sudah Ibu hitung kan? Ayo, tepuk konsentrasi. Nah. Dung dung ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Ulang. Oh, pada nggak semangat sih? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha na. Aha aha semangat. Kalian sudah mengerjakan? Udah selesai semua? Sok, kelompok 1 maju ke depan. Sebelum menjelaskan tugas kalian, kalian harus perkenalan dulu ya, nama. Sok, ayo maju ke depan. Yang keras suaranya. Waalaikumsalam. Kami akan menjelaskan tentang siklus air. Oke. Pertama, kondensasi.
sebagai air menguap ke awan Pegang ya. menjadi Yang keras ya. ya. Yang lainnya dengerin teman kalian yang ada di depan. Kondensasi. Uap air yang naik ke atmosfer menjadi dingin dan berlubang. Setelah itu ulang. Evaporasi. Dengerin. Yang lainnya dengerin. Matahari membakar air di laut, danau, sehingga berubah menjadi uap. Lalu kondensasi. Uap air yang naik ke atmosfer menjadi dingin dan berlubang. Lalu presipitasi. Ketika awan penuh dengan air jatuh ke bumi sebagai hujan salju. Lalu koleksi. Sebagai air menguap ke awan menjadi hujan dan salju. Matahari. Sebagai matahari. JTFT. Yang lainnya dengerin. Ayo. Yang keras di depan ngomongnya. Kondensasi air mengalir ke sungai dan ke laut atau menjadi biru. Presipitasi itu adalah permukaan. Koleksi air di permukaan bumi dan di dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, dan sungai. Evaporasi menjadi air atau salju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau baca? Sebutin nama ya, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang lainnya dengerin di depan. Kami dari kelompok 2. Aku Namira. Aku Vega. Aku Sesi. Aku Dinda. Tentang siklus air. Evaporasi. Air yang menjadi uap karena sinar matahari. Ya, kedua. Kondensasi. Uap air yang akan naik ke atmosfer. Presipitasi. Jika awan kelebihan air, maka akan turunlah hujan. Koleksi. Air yang mengumpul ke lautan atau danau. Satu. Jelaskan apa itu siklus air, di mana permukaan bumi berputar. 2. Tuliskan proses Yang lainnya siklus jangan air. ayo. Dengerin teman kalian yang lagi presentasi di depan. Tuliskan 4 proses siklus air. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, koleksi. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri tepuk tangan. Terima kasih buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mau baca? Sebutin nama ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nama saya Milani dan saya Saskia. Nama saya Nokning. Nama saya Putri. Ya. Dengerin semuanya. Koleksi dinamakan air sungai atau air laut berkumpul. Evaporasi air yang menguap karena sinar matahari. Kondensasi uapan air ke atas lalu ke atmosfer. Presipitasi turunnya air dari atmosfer atau tetesan kecil lalu terjadilah hujan. Satu, jelaskan apa itu siklus air. Siklus air adalah proses perputaran menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. 2. Tuliskan 4 proses siklus air. Penting untuk siklus air. 1. Evaporasi. 2. Kondensasi. 3. Presipitasi. 4. Infiltrasi. Evaporasi. Air dari laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari. Kondensasi. Uap air di udara berubah menjadi butiran air kecil dan membentuk awan karena suhu di atmosfer lebih dingin. Dengerin ya. Presipitasi. Jika awan menjadi terlalu berat, maka butiran air jatuh ke bumi sebagai hujan, salju, atau es. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ayo. Ini. Halo. Apa-apa ketemu. Sok. Ayo dengerin yang lainnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haria. Nama saya Sakib. Nama saya Ilmi. Dengerin ya. 1. Jelaskan apa itu siklus air. Siklus air adalah proses pemutaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. 2. Tuliskan 4 proses siklus air. Evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Proses ini terjadi secara alami dan sangat penting untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kondensasi. Uap air di udara berubah menjadi butiran air kecil dan membentuk awan karena suhu di atmosfer lebih dingin. Presipitasi. Jika awan menjadi terlalu berat, maka butiran air jatuh ke bumi sebagai hujan, salju, atau es. Evaporasi. Air dari laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari. Koleksi. Air di permukaan bumi dan di dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, dan sungai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih buat yang sudah maju semuanya. Ya, tepuk tangan. Jadi, apa itu siklus air? Air.
dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Itu yang disebut dengan siklus air. Tadi kan udah disebutin tuh, siklus air itu ada 4 apa aja? Kondensasi, Evaporasi, presipitasi, infiltrasi. ya. Apa sih evaporasi? Proses uapan air yang terkena sinar matahari. Ya, kalau kondensasi? Uapan air yang naik ke atmosfer menjadi tetesan air. Ya, makasih buat Saskia. Tepuk tangan buat Saskia. Selanjutnya itu manfaat air itu apa aja sih? Mandi, makan, minum, cuci. Tahapan penting apa yang ada di tahapan siklus air? Menurut kalian, coba. Yang penting menurut kalian. Tahapan siklus air mana yang penting bagi kalian? Coba. So, ancukan tangan dan sebutkan nama. Ayo, siapa yang mau menjawab? Saskia? Bagian mana yang penting bagi kehidupan sehari-hari? Ya, evaporasi. Karena Jika tidak ada uapan air maka tidak terjadilah hujan. ya, jika tidak ada uapan air itu maka tidak terjadi hujan. Kalau sungai kita kering itu mungkin tidak ada hujan ya. Dampaknya apa sih kalau tidak ada hujan? Ya, maka hewan dan manusia itu tidak akan bertahan hidup. Ibu akan bagikan soal ya. Ya, Ibu akan membagikan soal evaluasi ya. Ada di sini semua. So, kalian isi ya. Tulis nama ya. Tulis nama jangan lupa. Menurun.
pelajaran hari ini, makanya ibu kasihkan soal evaluasi. Kalian dibagikan soal evaluasi itu, Ibu pengen tahu sejauh mana sih kalian menangkap pelajaran hari ini? Kalau kalian fokus pasti bisa mengerjakannya. Kalau kalian fokus tadi dengerin, kalian pasti bisa mengerjakannya. Ayo. Halo Bu, selamat siang. Iya Bu, gimana? Halo Bu, iya, Waalaikumsalam. Lagi di Samsat Bu. Iya udah, ya udah di Bu Erni aja nitip. Gampang Senin aja Bu, Senin aja lah. Iya. Ah, oke Bu. Makasih banyak ya Bu Erni. Iya sama-sama. Gampang tidak? Gampang tidak? Sudah selesai. Udah selesai? Waktunya 3 menit lagi. Waktunya 3 menit lagi ya. Ayo. Yang fokus tadi Ibu jelasin pasti bisa mengerjakannya. Asal-asal aja, asal aja, asal ya. Yang ini diisi so. Ayo, asal aja, asal. Yang ini diisi ya. Asal. Ayo, asal aja, asal. Asal aja. Jangan bilang Bu, jangan bilang asal Ibu, diam aja dia. Udah diinstruksikan sama saya. Tanyakan aja udah selesai belum lagi. Udah selesai belum? Ada yang nggak ngerti nggak? Udah selesai? 2 menit lagi ya. Sok yang udah selesai dikumpulkan di depan. Yuk, semuanya dikumpulin di depan.
Ayo yang lainnya ditunggu. Ya semuanya, ayo dikumpulin di depan. Udah selesai semua? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu akan menjelaskan ulang ya. Apa itu siklus air? Siklus air adalah, ada yang tahu? Ya, proses permutaran air dari bumi ke atmosfer, kemudian turun ke bumi lagi. Siklus air itu ada 4 tahapan, yaitu evaporasi, kondensasi, terus presipitasasi, filtrasi. Kemudian ada lagi? Enggak ya, cuma 4 aja ya. Manfaat air itu ada apa aja? Tuh. Ya, cuci motor. Semuanya itu adalah manfaat air. Tadi kan Ibu udah jelaskan itu ya. Apa itu siklus air? Tahapan air itu apa aja? Bagian mana yang penting buat kehidupan sehari-hari? Tahapan mana yang paling penting? Evaporasi. Kalau misalkan tidak ada hujan, materi selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat cahaya ya. Sekian materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Ayo, Al. Duduk yang rapi. Mari kita siapkan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.